Perkenalkan teman-teman, nama saya Arik Aritasari. Saya dari mewakili teman-teman dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya ingin sedikit berbincang-bincang nih dengan pebisnis masa kini ya. Buat yang pertama kali Mas, boleh perkenalan dulu? Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Saya alumni Amikom, lulus tahun 2016, masuk tahun 2012. Dulunya saya sistem informasi kelas 1 S11, dan dulunya pun waktu kuliah juga bekerja di beberapa tempat. Mungkin nanti lebih lanjutnya di pertanyaannya. Jadi saya alumni Amikom yang sekarang jadi pebisnis sebagai wirausaha. Baik, terkait dengan bisnis, jadi mungkin saya tarik ke belakang. Dulu waktu awal kuliah saya kan masuk 2012. Terus mulai kerja itu, waktu awal kuliah mulai kerja, yang kerja beneran ya mungkin 2013. Itu kerja di beberapa tempat. Pernah dulu part-time di Dagadi Jogja, mungkin teman-teman pernah dengar Dagadi Jogja. Itu salah satu brand kaos yang sangat terkenal di Jogja. Mungkin yang pertama ada. Saya part-time di sana 1 tahun. Saya pernah di BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, kurang lebih 1,5 tahun. Di sana sebagai Satgas Anti Narkoba, aktif kegiatannya. Terus pernah juga sebagai humas di Amikom, jadi asisten dosen juga di Amikom selama kurang lebih, mungkin dari awal jadi asdos sampai lulus dari sekitar 4 tahunan, 3 tahun jadi asdos. Terus pernah juga dulu di EC, Entrepreneur Kampus Amikom, ya sekarang mungkin namanya ganti ya, atau masih sama ya, Entrepreneur Kampus Amikom di beberapa tempat. Dan dulu waktunya di skripsi, tepatnya di bulan Maret 2016, itu jadi skripsinya di sambil-sambil, skripsian iya, event iya, kerja juga iya. Dan waktu itu saya kerja di sebuah tour and travel. Terus kemudian saya pernah kerja juga di IO selama 4 tahunan. Saya kerja di tour and travel. Di situ waktu masih skripsian, jadi kerjanya itu sore sampai malam itu kerja, nanti malam sampai subuh itu skripsian. Seperti itu terus selama 2 bulanan. Akhirnya saya lulus di bulan Agustus, saya wisuda. Dan setelah wisuda itu pengen nih buka usaha, walaupun sebelumnya udah punya usaha berbagai macam. Dulu pernah awalnya sebelum masuk ke ini, dulu pernah buka semacam distro kecil-kecilan namanya Handsome Clothing. Itu mungkin kalau di Amikom sudah cukup dikenal di kalangan saya tentunya, teman-teman di teman angkatan. Handsome Clothing itu kita jual kaos online itu 2016 awal. Jadi waktu saya belum lulus bisnis itu, pernah juga dulu bisnis hiasan kaca. Jadi kalau teman-teman lihat di toko-toko sih ada hiasan kaca, itu dulu pernah, cuman kendalanya di pengirimannya, jadi susah dikirim karena kan gampang pecah. Atau pernah juga dulu iseng-isengan bisnis boneka yang di belakang itu dulu pernah aku jual juga. Dulu 2015 pernah jualan boneka, iseng juga itu karena di tempatku di Magelang itu ada yang jual boneka. Terus aku lobby, gimana mbak kalau misalnya aku jualin ke Jogja. Itu cuman 2 bulan 3 bulan, banyak stok yang nganggur nggak kepake, akhirnya aku pakai sendiri. Itu ada di kos dulu. Terus pernah juga bisnis semacam kayak akun-akun kalau teman-teman lihat di Instagram kayak traveling Jogja segala macam, dulu pernah juga seperti itu. Followernya berapa ya, lupa, 2000-an, 2015-16, iseng-iseng juga. Jadi banyak sekali bisnis yang berawal dari keisengan dan cuma ngisi waktu luang, karena waktu itu nyambi skripsi dan segala macam. Pengen nih mulai lah segala macam. Dan akhirnya waktu setelah lulus, saya utuskan untuk stop dulu bisnis yang udah segala macamnya. Bahkan sebelum lulus pun waktu masih skripsi juga udah mulai vakum berbisnis, fokus di kerja sama skripsi. Dan akhirnya setelah lulus di bulan Agustus, saya masih tetap kerja selama beberapa bulan sampai akhir tahun 2016 itu saya resign karena pengen fokus membuka sendiri. Jadi waktu itu tepatnya di bulan November saya resign dari tempat kerja saya. Saya tanya-tanya ke teman-teman yang udah punya bisnis segala macam, riset, terus lihat di YouTube motivasi pebisnis dan segala macam. Akhirnya saya memberanikan untuk membuka bisnis di bidang tour and travel. Dengan background saya yang pernah bekerja di tour and travel selama 1 tahun dan di event organizer selama kurang lebih 3-4 tahunan. Jadi saya berani coba bulan November itu mulai kayak bikin logo nih, nyari nama, bikin logo, terus desain, coral dan segala macam, terus bikin konten di Instagram. Terpikir satu nama yang kayaknya belum ada yang pakai nih.
Dulu awalnya namanya macam-macam, kayak Kiranator, Wayang, Fotografer segala macam. Tapi kok di Instagram, di Google udah pada yang pakai. Terus bisa ngetik visit apa nih, visit Indonesia. Tujuannya adalah visit Indonesia atau ya berkunjung berkeliling Indonesia. Iseng ngecek di Instagram belum ada yang pakai, langsung daftarin. Iseng buka di Facebook, semuanya iseng ya. Cek di Facebook belum ada yang pakai, langsung daftarin. Di Twitter udah ada sih sayangnya, cuman karena bisnis seperti ini kalau Twitter kan kurang cocok. Karena Twitter lebih cocok untuk media, untuk event seperti itu. Terus cek di websitenya masih belum ada yang pakai, akhirnya bikin website dibantu sama temen yang programmer yang bisa ngoding, visitnesia.com. Itu dulu desainnya dibantu juga sama teman dari Koma. Kalau desainnya dari saya sendiri, cuman di finishing sama teman Koma. Jadi akhir tahun 16 tuh mulai merintis awal dan baru di launching awal 2017. Jadi ini juga masih ya 2 tahunan lah, ini usaha 2 tahunan kalau yang Visit Indonesia. Sedangkan yang dulunya udah beberapa tahun yang lalu, terlalu banyak. Jadi sekarang udah fokus ke bisnis tour and travel, tapi ini jatuhnya lebih ke IO, ke event organizer, karena legalitasnya CV-nya di bidang event organizer. Ini Mas, apa yang membuat Mas tuh bisa konsisten dengan usaha yang Mas bangun? Seperti yang Mas ceritakan tadi, katanya kan banyak yang iseng-iseng ya Mas. Betul. Itu apa yang membuat Mas bisa konsisten? Bisa konsisten. Iya. Konsisten. Jadi nggak cuma pencitraan aja yang Baik, tentang konsisten. Jujur kalau usaha emang awalnya iseng dulu, cuma nyoba-nyoba, jajal lah. Tapi dari dulu pun, dari SMA kalau ditanya cita-citanya apa, jadi pengusaha. Entah pengusaha apapun itu, yang penting pengusaha. Waktu SMA seperti itu dulu. Terus akhirnya fokus di sini dan memang belajar dari yang sudah-sudah, terlalu banyak yang saya kelola kan. Terus bikin fokus lah satu dulu, paling nggak ya 1 tahun, 2 tahunan lah satu bisnis. Akhirnya konsisten, karena bisnis kalau nggak konsisten ya siapa lagi yang mau menguruskan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nggak ada orang lain yang bakal membantu. Jadi si katakanlah founder itu sendiri ya, dia sebagai tulang belakang di bisnisnya tersebut. Kalau tidak konsisten, katakanlah konsisten kan dalam artian banyak hal. Konsisten bisa dalam pelaksanaan bisnisnya, terus apa namanya, bikin bahan buat promosi dan segala macam. Kalau untuk konsisten bisnisnya sendiri terpacu oleh semangat pebisnis yang sudah sukses. Kayak banyak lah, kalau misalnya kita kenal kayak Mark Zuckerberg, Facebook segala macam, mereka memulainya dari hal yang sangat kecil, bahkan dimulai dari garasi mobil kan, sampai sekarang udah sebesar itu. Kalau si Mark itu nggak konsisten dari awal, nggak mungkin kita kenal Facebook sampai sekarang. Jadi semuanya dimulai dari kecil, dari nol, bertahap segala macam, nggak bisa yang langsung jor-joran. Wah, jadi kayak kepacu lihat pengusaha terkenal yang sering kita temukan di internet, di YouTube, kok bisa sih sebesar ini? Pasti mereka semuanya mulai dari awal. Jadi akan beda ketika kita mulai usaha dari benar-benar dari nol, ataupun ya udah jadi duluan, atau kita melanjutkan usaha keluarga mungkin. Karena ada langkah-langkah yang nggak bakal kita temui kalau kita nggak mulainya dari nol. Tadi konsisten, kalau misalnya nggak konsisten dari awal ya udah nggak bakal bisa naik ke step selanjutnya. Jadi lebih ke terpacu oleh pebisnis yang sukses, dan tentunya juga ada goals lain yang sangat besar, seperti ingin membahagiakan keluarga, terus ingin kehidupan yang lebih cerah lah di masa depannya. Karena kalau di saat sekarang ini udah bukan zamannya kalau kita cita-citanya pengen jadi PNS mungkin, atau aku pengen cita-citanya jadi PNS lah. Jadi ya tidak bermaksud mendiskreditkan itu dulu, tapi kalau kita lihat di perkembangan sekarang ya banyak bisa susah masuk daftarnya, bersaing dengan peluang dan segala macamnya. Walaupun pengusaha pun jauh lebih susah daripada kita bekerja. Kalau bekerja kan ya enak sih, tapi kan kita tetap dapat gaji bulanannya, mau kerjanya tot atau santai-santai aja ya segitu dapatnya. Cuma kalau usaha, kalau pas sepi katakanlah, atau pas awal-awalnya benar-benar sampai nggak bisa makan segala macam. Cuma kalau kita udah diawali dengan niat dan juga ingin mencapai goals ke depannya, ternyata konsisten tadi ya pasti insya Allah semuanya dimudahkan.
panjang ya Mas, jadi Panjang ya. Oh, iya. Dan ini nih Mas, selama Mas menjalani usaha Mas tuh, apakah Mas pernah gagal? Apa aja nih Mas kegagalan yang pernah Mas alami? Kalau diurutkan gagalnya mungkin agak susah karena banyak. Karena banyak, jelas waktu awal-awal saat banyak sekali apa ya, ya kayak rintangan, tantangan dan segala macam. Lebih ke tantangan sih, karena kalau kita anggapnya itu sebagai kegagalan ya dari mana kita bisa belajar. Jadi jelas waktu awal-awal kayak kita memperkenalkan brand ini sendiri, kan orang belum ada yang tahu nih ini apa sih, ini bisnis apa sih, ini kira-kira di bidang apa, yang punya siapa segala macam. Yang jelas waktu awal-awal, jadi gagalnya bertahap. Gagal waktu awal itu katakanlah saat mengawali bisnis, memperkenalkan segala macam, susah, berjuang mati-matian di awal. Di pertengahannya itu lebih ke kegagalan dalam hal pelaksanaan. Katakanlah misalnya ada permasalahan saat tour atau permasalahan saat handle tamu segala macam, itu bisa dibilang gagal, cuman nggak segagal waktu awal karena kita udah mulai di tengah-tengah nih. Cuman gagal yang menurut saya susah untuk susah untuk diatasi ketika kita sudah merasa puas. Jadi kalau kita udah puas dengan yang kita miliki, ya kita nggak bakal bisa step lebih tinggi lagi. Jadi gagal banyak sekali levelnya. Tapi kalau kita udah belajar, katakanlah kita merasa kita udah cukup nih, nggak mau belajar lagi, nggak mau kenal banyak orang lagi, nggak mau usaha lagi, kita udah merasa puas, udah merasa cukup, udah ada di zona nyaman, justru itu kita udah gagal di situ. Karena kita gagal dan kita nggak sadar kalau kita lagi gagal. Jadi stuck di situ aja. Betul, gitu stuck ya, di Mas? situ aja. Stuck. Kayak motivator nih. Oh ya. Lalu gimana nih cara Mas menanggapi pesaing-pesaing yang ada nih Mas, kayak travel ya ini kan sekarang banyak banget ya banget. Mas menjamur. Gimana cara Mas mengatasinya? Pengenasinya ya, Ya. lebih ke apa ya, lebih ke tips and trick kah atau lebih ke Tips-tipsnya dari tips-tipsnya? Mas ya. Gak bisa ngasih tips tuh. Kalau untuk tour and travel sendiri emang sangat banyak. Jujur waktu aku mulai, saya atau kamu, aku tuh ini bebas ya? Bebas ya? Iya, bebas lah Mas. Oke, waktu awal saya membuka pun juga itu bisa dibilang telat nggak telat. Telat dalam artian kalau secara global saya telat karena udah banyak sekali tour and travel lain. Waktu saya masuk 2016 akhir, ada banyak yang gede-gede nih, dan travel di Jakarta, di Jogja terutama, terus kayak tour and travel yang udah besar, umroh, haji segala macam. Itu saya telat dalam artian secara globalnya, tapi saya tidak telat ataupun mungkin sangat awal untuk saya sendiri, saya pribadi. Jadi memulai bisnis di usia 20, mungkin 20 berapa ya, 22 tahun. 22 tahun. Jadi saat saya masuk pun udah banyak sekali pesaing, cuman kalau saya amati persaingan di Jogja ini rata-rata banyak yang usianya tuh udah 30 tahunan ke atas atau 40 tahun ke atas. Jadi banyak pemilik tour and travel yang bapak-bapak dan mereka bisa dibilang konvensional, jadi nggak terlalu melek dengan dunia digital, nggak terlalu melek dengan dunia promosi video, Instagram segala macam. Mereka lebih mengandalkan ke yang mereka udah lama nih, udah bertahun-tahun, udah punya klien, udah punya channel segala macam. Jadi nggak mau mengembangkan disesuaikan dengan yang ada sekarang, kayak pakai Instagram lah, di ads kan, terus bikin video segala macam, di YouTube kan segala macam. Itu masih banyak sekali tour and travel ya di level itu, di level konvensional. Jadi yang jelas untuk menyikapinya adalah kita manfaatkan dunia digital ini, karena kita nggak perlu keluar nih, katakanlah kita mau promosi atau kita mau jualan, misalnya jualan hijab, ya kita nggak perlu motor kan, cukup pakai Instagram, pakai Facebook, dari HP aja udah bisa jualan. Jadi kalau di era sekarang dan kedepannya lebih banyak pemanfaatan di dunia digital ya, terutama untuk video. Karena pernah dengar juga dulu ada yang bilang, ada risetnya juga, kalau untuk 2020 ke depan itu lebih banyak iklan basisnya video. Lebih banyak orang yang suka dengan visual daripada membaca tulisan. Oh iya nih Mas selaku owner nih di sini, kira-kira tuh karakteristik apa yang harus dipunyai seorang pemimpin ya Mas? Pemimpin? Ya, pemimpin. Secara global tadi ya? Atau yeah. Pemimpin, kalau menurut saya pribadi,
visioner dan bertanggung jawab. Jadi ketika pemimpin dia visioner, dia akan memikirkan jauh lebih depan, jauh lebih di depan dibanding orang lain. Jadi ketika kita memimpin, katakanlah kita memimpin perang, komandan perangnya dia udah memikirkan langkah sampai nanti selesai perang bakal seperti apa. Kalau misalnya kita maju 5 langkah, nanti bakal ada berapa yang tertembak, bakal ada berapa yang bisa selamat segala macam. Cuman kalau bukan jiwa pemimpin, nggak punya karakter visioner, ya hanya mikir singkat aja, aku maju tertembak, nggak mikir jauh-jauh ke depannya seperti apa. Jadi visioner dan bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab jelas, kalau pemimpin yang ditagih adalah aksinya ataupun tindakannya, bukan hanya ucapannya saja. Karena banyak sekali saat ini mungkin di era pencapresan ini banyak janji-janji manis dari caleg, dari capres cawapres, janji akan segala macam. Cuman ketika janji itu tidak terpenuhi, ya itu hanya sebatas janji, nggak ada tanggung jawab atas apa yang sudah dijanjikan. Jadi visioner dan bertanggung jawab seperti Bapak Soekarno, sangat visioner sekali. Mungkin kalau misalnya saat itu tidak ada perjuangan dari kaum muda seperti Soekarno dan yang lain, itu ya kita nggak tahu akan sampai tahun berapa Indonesia bakal merdeka. Iya nih Mas, dari sekian banyak pemimpin tuh kira-kira siapa yang menjadi pemimpin idola Mas? Pemimpin idola? Iya, pemimpin idola. Yang jelas, yang pertama Nabi Muhammad SAW, karena ya pemimpin umat. Jadi kita perlu meneladani apa yang jadi karakter dari Nabi Muhammad. Kita teladani budi pekertinya dan juga tindakannya selama beliau hidup. Dan kalau di Indonesia, tadi saya sebutkan juga Bung Karno itu sebagai idola, mungkin idola bagi seluruh warga negara Indonesia, karena berkat jasa beliau kita bisa merdeka di tahun 45. Dan kenapa saya mengidolakan Bung Karno, karena pada saat itu sangat susah, sangat berat lah perlawanannya. Walaupun Bung Karno pun juga bilang perjuangan ke depan akan lebih berat dibandingkan perjuangannya Bung Karno, karena dia melawan penjajah dan sekarang kita melawan diri kita sendiri. Cuman kalau kita bayangkan kita ada di posisi tahun sekian, tahun 40 sekian, itu ya berat banget kan. Gak ada medsos, gak ada berita, TV cuma ada satu, semuanya dimiliki oleh penjajah, oleh Belanda oleh Jepang saat itu, Belanda dan Jepang. Jadi kalau kita bayangkan kita kembali di era perjuangan, belum tentu kita yang sekarang dengan mental kita yang sekarang, dengan skill yang kita miliki sekarang itu akan bisa bertahan, sukses, bahkan bisa melawan penjajah hingga akhirnya merdeka. Jadi mental pemimpin Bung Karno sangat visioner dan sangat bertanggung jawab, dan juga didukung oleh teman-teman yang ada di sekitarnya. Bisa jadi juga kalau ketika itu Bung Karno nggak dibawa ke rengas diklat, diculik oleh pemuda, kita akan semakin lama merdeka. Bisa juga seperti itu. Jadi Bung Karno dan seluruh pejuang di masa kemerdekaan itu sangat saya idolakan, dan tentunya sangat punya jasa yang sangat besar untuk kemerdekaan negeri ini. Jadi Mas, selanjutnya motivasi terbesar dalam hidup Mas nih, kira-kira apa? Dalam hidup ya? Iya, dalam hidup. Jelas, yang pertama ibu. Oh ya. Nah, silakan nangis nih. Motivasi besar yang pertama jelas ibu, karena 2009 saya meninggal, almarhum 2009 waktu saya SMA kelas 1. Jadi bisa dibilang ketika saya meninggal, saya anak ketiga, ada mbak saya, terus adik saya yang paling kecil. Jadi saat itu ya benar-benar bingung, aduh ini kakak saya cewek semua nih, terus ada ibu, siapa yang bakal jadi kepala rumah tangga kalau bukan aku sendiri kan, kalau bukan saya kan. Jadi harus berusaha berjuang supaya bisa sukses sedini mungkin. Karena kalau misalnya katakanlah kita leha-leha, kita santai-santai, kita nggak tahu kan kapan kita sukses, kita nggak tahu kapan kita sukses di usia berapa, dan kita juga nggak tahu ibu kita sampai di usia berapa hidupnya. Jadi kalau kita nggak ngejar sukses kita semudah mungkin, ya kapan kita akan membahagiakan ibu. Walaupun ada yang bilang, kalau buat orang tua nggak usah
harta itu nomor sekian dan segala macam. Yang penting cinta ya. Nggak mungkin kita sebagai anak hanya bisa membalas dengan cinta juga. Kita harus membalas dengan hal yang lain. Kayak kita memberikan harta kita, sebagian harta kita, memberikan waktu kita membahagiakan secara material. Kayak misalnya kita punya harta berlebih, kita belikan sesuatu mungkin untuk ulang tahun ibu, atau kita ucapan selamat ibu, kita kasih bunga, atau kita umrohkan. Kalau misalnya kita punya cita-cita umroh itu sangat mulia. Jadi ketika kita memulai usaha, kita memulai pekerjaan kita dengan niat tulus untuk membahagiakan orang tua, terutama ibu, karena yang sudah meninggal. Jadi akan semakin mudah dalam kita untuk menuju kesuksesan. Jadi itu motivasi besar ibu, dan saya dari dulu awal berusaha sampai sekarang juga ingin sukses lebih muda. Kalau bisa di bawah 30 tahun lah, jangan terlalu lama, karena saya nggak tahu sampai berapa nih ibu bakal tetap ada ya, harapannya tetap sampai nanti sampai tua. Ya, cuman karena walau alam usia nggak ada yang tahu, kita harus sukses semudah mungkin, dan ibu sebagai motivasi besar dalam hidup. Ya, terakhir nih Mas. Ya. Kata terakhir nih. Kira-kira pesan-pesan buat para calon pemimpin di masa depan nih, mungkin masih baru merintis karir. Jadi pada dasarnya setiap diri kita adalah pemimpin bagi kita sendiri, dan setiap diri kita adalah pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Jadi ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan naik ke level selanjutnya, memimpin keluarga kecil kita. Ketika kita sudah bisa memimpin keluarga kecil kita akan bisa memimpin masyarakat, lingkungan masyarakat, dan entah di level-level selanjutnya. Jadi kita awali dengan memimpin diri kita sendiri. Entah kita awali dengan hal yang sangat kecil mungkin, disiplin, terus pantang menyerah, giat. Intinya jangan menyerah sih. Ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa ke tahap selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memulai berusaha ataupun bekerja, jangan patah semangat, tetap fokus pada tujuan, dan jadikan seseorang sebagai motivasi untuk besar kita, ibu atau ayah ataupun siapa itu. Jadi jangan berjuang untuk diri kita sendiri, berjuanglah untuk orang lain dan bermanfaatlah untuk banyak orang. Sebaik-baik pemimpin adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Terima kasih Mas Farhan atas waktunya. Semoga ilmunya tadi dapat bermanfaat bagi calon pemimpin. Saya Anita beserta tim mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.